Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fili Rizkianto dengan NPM 1817051059. Saya dari kelas B. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah teori informasi untuk ujian tengah semester ya. Jadi langsung saja kita slide yang pertama ini. Nomor 1 itu adalah apa yang dimaksud dengan teori informasi. Jawabannya, teori informasi itu adalah informasi teori adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan error melalui suatu kanal komunikasi. Nah, selanjutnya adalah yang bagian B. Apa bedanya data dan informasi? Data itu adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang masih sulit untuk diterima oleh pola pikir si penerima ya. Selanjutnya, informasi itu adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima yang nanti digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi data itu adalah fakta mentah yang tidak bisa diterima, sedangkan informasi adalah hasil dari fakta mentah tadi yang sudah diolah. Terus nomor 2, yang ada 4 tipe. Yang A itu apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi. Nah, di sini komponen yang penting itu adalah sumber. Nah, sumber dari mana? Dari manakah sumber informasi tersebut? Lalu ada pengirim atau transmitter. Siapakah pengirim informasi tersebut? Misalnya seperti itu ya. Sistem transmisi itu adalah proses pengiriman tersebut. Ya, proses pengiriman sehingga dapat diterima oleh si penerima. Lalu penerima atau receiver. Nah, jadi pentingnya penerima ini, jika kita ingin mengirimkan informasi, jika tidak ada penerimanya itu untuk apa ya? Jadi tidak berguna. Sebenarnya tujuannya destination. Nah, jika kita mengirimkan informasi itu kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Kemanakah tujuan yang akan kita kirimkan informasi tersebut gitu. Ya, selanjutnya adalah yang B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Nah, di sini gambaran seperti ini. Ada transmit data, aplikasi, presentation, session, dan lain-lain. Nah, proses pengiriman data itu yang pertama adalah informasi akan dikirimkan dan dikonversikan menjadi data. Harusnya data di format menjadi bentuk yang umum dan dapat dipakai di layer selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah pengelompokan data. Proses ini terjadi pada session. Yang keempat adalah pemecahan data. Setelah dilabeli pada session layer, data akan dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang menjadi subkelompok dari data sebelumnya. Selanjutnya yang kelima adalah segmen diubah menjadi paket data selanjutnya. Segmen ini diubah menjadi paket data yang selanjutnya akan dikirim oleh IP ke host penerima. Jadi host IP si pengirim lalu dikirimkan ke penerima ini ya. Paket data diubah menjadi frame. Proses ini terjadi pada layer data link. Nah, di sini. Selanjutnya ada yang nomor 7, pengiriman melalui media transmisi selanjutnya. Frame-frame tersebut akan dikirim melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang. Untuk proses penerima data sendiri itu adalah yang pertama, bit-bit data yang diterima oleh host penerima tadi. Jadi pengirim itu setelah dikonversi itu menjadi sebuah bit-bit data yang nanti akan diterima oleh itu, lalu akan bit-bit data tersebut akan diubah menjadi sebuah frame. Frame dibongkar menjadi paket data. Frame di data diubah menjadi segmen. Selanjutnya penyatuan segmen. Yang keenam adalah penerjemahan data. Yang terakhir adalah sampai di tujuan. Gitu caranya. Selanjutnya yang C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data. Untuk lossless sendiri adalah metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi. Maka rasio pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jadi lossless itu adalah untuk metode kompresi data untuk mengecilkan size-nya, lalu dapat diubah kembali ke bentuk semula gitu. Jadi setelah diubah menjadi size yang lebih kecil itu, maka dia akan dapat diubah menjadi bentuk aslinya lagi. Selanjutnya lossy itu adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresi datanya gitu ya. Selanjutnya yang diberikan contoh lossy dan lossless data. Lossy itu adalah contohnya adalah aplikasi pengkompres suara atau MP3 kompresor. Untuk gambar sendiri adalah Adobe Photoshop atau Paint. Selanjutnya untuk video adalah ada Sillysoft, dan contoh format filenya itu adalah MP3, JPEG, dan MPEG. Lossless compression itu adalah
Contohnya WinRAR dan WinZip. Contoh format filenya adalah .zip.rar. Untuk dokumen file sendiri .doc, .xls, .ppt. Untuk file execute-nya itu .x. Nah, nomor 3, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL 0,5 jika diasumsikan 20% perempuan P adalah tinggi. Maka P tinggi perempuan 0,2 dan 6% dari laki-laki L adalah tinggi, maka PTL adalah 0,06. Nah, untuk yang A itu berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Nah, jadi kita ketahui itu peluang laki-laki itu 0,5, maka peluang perempuan juga 0,5. Nah, peluang tinggi perempuan itu 0,2. Jadi ditanya itu peluang tinggi dan seorang perempuan. Nah, kita misalkan saja jumlahnya itu laki-laki dan perempuan itu jumlahnya 100, jadi perempuan 50, laki-laki 50. Ya. Jadi 20% dari 50 orang itu adalah 10 orang. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 10/100. Ya, 10 ini adalah peluang perempuan tinggi, 100 adalah jumlah data laki-laki dan perempuan, sama dengan 10% sama dengan 0,1. Jadi peluang munculnya seseorang itu tinggi dan seorang perempuan adalah 0,1. Yang B, berapakah peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Atau P min T L. Diketahui, jawaban saya ini adalah diketahui laki-laki itu dari 0,5. Nah, peluang tinggi laki-laki itu 0,06, maka peluang tidak tinggi laki-laki itu 0,94. Yang ditanya peluang laki-laki tidak tinggi. Kita misalkannya jumlah datanya itu 100. Nah, dari 100 ini itu laki-laki tadi 50 orang. Nah, 90% nya itu adalah tidak tinggi. Jadi jumlah laki-laki yang tidak tinggi itu adalah 0,94 dikali 50 orang, sama dengan 47 orang yang tidak tinggi. Jadi peluang seorang tidak tinggi dan seorang laki-laki adalah 0,47. Itu caranya adalah PL min T itu adalah 47/100 sama dengan 47% atau 0,47. Itu. Selanjutnya nomor 4, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Nah, simbol yang A ini adalah A, B, C, D. Frekuensinya adalah 10 semua, totalnya 40. Nah, yang A itu diketahui. Nah, kita ketahui nih PI-nya itu. Untuk cari PI-nya itu frekuensi dibagi N sama dengan 1/4. Nah, lalu rumusnya seperti ini. PI log 2 PI. Nah, ini cuma seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita masukkan PI-nya 1/4. Nah, X-nya ini 4, jumlah data frekuensi yang 4. Selanjutnya adalah jumlah simbolnya di 4 tadi ya, maaf. Selanjutnya adalah kita ubah 1/4 log basis 2 1/4-nya adalah min 0,5. Selanjutnya kita operasikan lagi menjadi min 2, lalu hasilnya adalah 2 untuk Shannon entropi dari yang table A ini ya. Selanjutnya untuk table B sama seperti tadi, jumlah datanya ada 4 A, B, C, D, cuman frekuensinya ada berbeda-beda. Yang A itu 20, yang C 20, yang B dan D nya itu sama-sama 10. Nah, kita hitung seperti tadi, PI-nya itu frekuensi dibagi N. Nah, di sini saya salah menulis rumusnya tadi ya. Di sini malah N per frekuensi, seharusnya frekuensi per N. Jadi yang pertama itu 20/60 ada 1/3. Lalu 1/6, 1/3, 1/6. Nah, ini sudah diubah dengan rumus ini ya. Selanjutnya caranya sama seperti tadi, kita masukkan saja pi log basis 2 pi tadi, 1/3 log 2, 1/3, 1/6 log 2, 1/6. Kita masukkan ini ya yang kita tahu tadi. Selanjutnya adalah jadi kita hitung berapa hasilnya tadi itu seperti ini, lalu kita substitusikan, hasilnya adalah min 1,9182, lalu dikalikan dengan min, maka 1,9182. Nah, selanjutnya bagian C, jelaskan makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nah, maknanya ini kalau jawaban saya di sini berbeda karena frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh pada peluang simbol tersebut ini berbeda.
ya. Nah, juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul. Nah, jika jumlah simbolnya ini berbeda, maka itu akan berpengaruh. Nah, di sini yang berpengaruh itu adalah jumlah frekuensinya. Di sini jumlah frekuensinya 60, sedangkan yang A ini jumlah frekuensinya 40. Jadi itu maka hasilnya akan berbeda. Begitu pula kebalikannya, jika simbolnya jumlahnya berbeda, itu maka akan hasilnya berbeda. Seperti itu ya. Selanjutnya menggunakan Huffman code, transformasikan pesan berikut. Nah, sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, ini hurufnya kita pecah-pecah. Nah, di sini A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Spasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. S-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya ya. Nah, U ada 4, K ada 3, T ada 2, D ada 2, H 1, B 1, L 1, N 1, Y 1, I 1, E 1, M 1, P 1, titik 1. Jadi jumlah frekuensi itu ada 33. Nah, untuk tree-nya itu sendiri seperti ini. Nah, ini T, D, titik, Y, E, P, M, I, N, L, B, H, dan segala macam itu ya. Jadi di sini kita urutkan. Untuk menghitung itu kita urutkan dari yang paling kecil dahulu, baru nanti hitung ke atasnya itu yang terbesar, jadi yang terkecil tuh. Nah, kita gabungkan karena T dan D itu 2 dengan 2, jadi kita gabungkan 2 2 1 1, kita gabungkan antara dengan yang sama gitu, misalnya 2 dengan 2, 1 dengan 1, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Nah, misalnya jika sudah sama seperti ini semua, selanjutnya adalah kita cari yang paling kecil dahulu. Nah, di sini ada 3 K. Nah, kita sambungkan ke sini. Ya. Ini juga kita sambungkan bisa di sini. Nah, 2 dengan 4 itu adalah 6. Nah, di sini 2 dengan 3. Kenapa kita sambungkan ke sini? Itu karena untuk mendapatkan K-nya. Selanjutnya adalah S, itu ada 4, 6 dan 2. U ada 4 dengan 2 itu hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kiri ini adalah 0, yang kanan adalah 1 ya, untuk garisnya. Hasil trinya itu adalah 38. Nah, Huffman code-nya itu untuk A itu sendiri adalah 01, spasi itu 101, S1 100. Nah, jadi A, mana tadi A? Nah, ini A. A itu adalah 01. Nah, seperti ini, jalan sini ke sini ya. Spasi itu adalah 101 ya. Untuk U itu tadi, nah di sini 1110. Seperti itu seterusnya ya. K juga begitu, K itu adalah 0000. Nah, seperti itu. Begitu pula selanjutnya ya. Nah, untuk mentransformasikan pesannya itu adalah, nah di sini adalah sudah spasi 1, spasi bulan, spasi saya, spasi tidak, spasi ke, spasi kampus, titik gitu ya. Di sini S itu tadi adalah 1100. Nah, 1100, U itu 1110. Nah, kita untuk ini kita pakai Huffman code yang tadi kita sudah dapatkan ya, seperti ini ya. Untuk D itu 10001 nih ya. Untuk A 01, untuk H itu 11111 nih ya. Begitu pula titik ini tadi itu 1001. Oh, maaf, ini saya salah tulis, terus aturannya 10 ya. Selanjutnya jadi untuk transformasi seperti ini ya. 1 itu ada S 1100, A itu 01, T itu 10000, U 1110, spasi 101, seperti ini. Bulan itu 1110, U 1110, I 11011, A 01, N 11010, spasi itu 101. Seperti itu seterusnya. Transformasinya seperti ini. Untuk rumus Huffman code-nya mencarinya seperti ini, tree-nya seperti ini, lalu dari tree ini kita dapat Huffman code-nya ya, seperti ini 0000 misalnya, itu kan seperti itu. Selanjutnya menggunakan Huffman code juga. Nah, ini kita transformasikan saja hutan-hutan. Nah,
Kita cari H itu ada, nah nih 11111, nah ini U itu 1100, U mana U, nah ini 1110. Nah ini menggunakan rumus yang tadi ya, sama rumusnya, tinggal kita cari saja hurufnya apa yang akan kita cari, lalu kita cantumkan huruf code-nya ya. Nah, itu T itu 10.000, T mana T, nah ini 10.000, A itu 01, N itu 11010, spasi itu 101, B 1110, U 1110, A 01, T 10.000, A 01, N 11010, titik itu 10010. Nah begitu ya. Jadi kita untuk mentransformasikannya ini kita dapatkan dari huruf code sebelumnya ya, sini yang sudah saya cari sebelumnya. Nah langsung kita cari saja hurufnya apa yang akan kita cari ya. Nah jika A itu 01, seperti inilah kita cari pokoknya ya. Selanjutnya adalah menggunakan Shannon Final Code, transformasikan pesan berikut, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah untuk rumusnya itu sendiri di sini transformasikan itu sama seperti apa, Huffman code, cuman dia berbeda dalam pencariannya, tidak menggunakan tree ya. Nah jadi hurufnya juga kita pecah di sini. M ada 2, O ada 2, H ada 2, N ada 3, spasi ada 4, A ada 5, F ada 1, I ada 1, L ada 1, I ada 2, R ada 1, D ada 1, B ada 1, T ada 1, titik ada 1. Nah setelah kita pecah menjadi beberapa seperti ini, kita hitung berapa jumlah hurufnya yang ada di kalimat ini, itu kita urutkan dari yang paling terbesar ya. Jadi yang terbesar itu adalah 5, selanjutnya spasi NN gitu ya. Selanjutnya untuk penghitungannya seperti ini, itu kita bagi 2. Nah ya, jadi jumlah seluruh datanya ini itu adalah 5 tambah 4. Nah ini jumlah datanya ini dibagi 2. Nah di sini ada 9 dan ini ada 14 dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah 13, jadi 14 dengan 13 itu totalnya adalah 27. Nah 27 itu dipecah menjadi 2. Nah ini bebas, kalau mau yang besar atas bawah kecil tuh bebas, tetapi jika besar atas maka selanjutnya akan yang atas itu adalah yang lebih besar. Jangan ketika kita menentukan yang pertama ini, itu yang atas itu besar, yang bawah itu kecil. Selanjutnya untuk mencari selanjutnya itu yang atas kecil, yang bawah besar, yang atas besar, yang bawah kecil. Itu tidak seperti itu, tidak boleh. Itu tidak konsisten. Ya, jadi rumus itu adalah jika atas besar, maka bawah harus kecil. Selanjutnya pencariannya seperti itu, atas besar kecil gitu. Tidak boleh acak-acakan gitu ya. Ya, jadi sini saya bagi 2, itu ada 13 dan 14 ya. 14 dan 13. Jadi selanjutnya 14 ini dibagi lagi menjadi 2, 7 dan 7. Nah 7 ini dibagi 2. 14 itu kan 7 dan 7 ya. Jadi dibagi 2 seperti ini. Nah dibagi di sini, saya bagi di sini. Selanjutnya ini kita bagi 2, 5 dan 4. Nah terus 3 dan 2. Nah ini kita bagi 2 juga seperti tadi. Ini jumlahnya adalah 7, ini adalah jumlahnya adalah 6 tuh gitu. Jadi harus konsisten gitu. Jika atas besar maka bawah harus kecil. Nah seperti ini atasnya 9, bawahnya 5, ini atasnya 7, bawahnya 6, atas 5 bawah 4, ini atas 3 bawah 2 gitu. Harus konsisten intinya ya. Selanjutnya untuk penghitungannya adalah jadi di sini untuk M itu sendiri ada untuk A itu sendiri adalah 0, 0, 0, 0 ya. Jadi sini 0, 0, 0, untuk spasi terus 0, 1, 0 gitu. 0, 0, 1 karena ini masuk baris sini ya. Maaf tadi saya salah melihat. Selanjutnya N ini karena barisnya bagian bawah sini lah. Jadi hitungnya 0, 1, 0. Nah nih untuk M nya tadi 0, 1, 1, 0, 1. Begitu seterusnya 1. Nah jadi batas sini F itu masih mengambil yang 0 ini, untuk L itu mengambil yang 1 sini gitu ya. Jadi untuk menghitungnya adalah 0 EO 2
000 gitu kan, 1000, begitu juga seterusnya ya. Jadi untuk transformasi Shannon Fano kodenya itu adalah mohon untuk M itu sendiri tadi mana M. Nah ini 011, untuk O itu 1000, H itu 1001, O itu 1000, N itu 010, spasi itu adalah 001. Nah begitu ya, jadi sama seperti human code, kita mencarinya dengan kode-kode seperti ini, kode binder-binder seperti ini ya. Terus sesuaikan saja dengan hurufnya, jika A itu segini, spasi itu ini, nah segitu ya. Maaf itu 011, 00, 1011, spasi itu 001, lahir itu 1100, 000, 1101, spasi lagi itu adalah 001, dan nah selanjutnya adalah dan itu adalah kamera dulu, dan itu adalah 1101, 010, spasi 001, batin itu 1110, 000, titik itu 1111 ya. Nah seperti ini, kode seperti ini ya, sebenarnya simpel caranya ini. Nah ini B itu ini, A itu ini, T itu ini, I itu ini, N itu ini ya. Jadi kita pecah berapa jumlah huruf-hurufnya itu ya. Selanjutnya kita bentuk kode-kode seperti ini dengan cara dibagi-bagi jumlah seluruhnya itu ya, seperti itu saja. Selanjutnya adalah yang D itu nomor 5 ya, menggunakan table semifinal di atas, transformasikan pesan berikut motor Honda. Nah motor itu M itu 011, O itu 1000, T itu 1101, O itu 1000, R itu 11001, spasi itu 001, Honda itu H itu 1001, O itu 1000, N itu 010, D itu 1101, A itu 000, titik itu seperti tadi 1111 ya, berdasarkan table ini yang sudah kita cari sebelumnya. Nah mungkin segitu saja, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.